Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trianto. Jadi saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya mempresentasikan beberapa soal-soal pertanyaan yang udah Bu Fiona kirim di WC Classroom ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, bahwa HP yang semula untuk alat komunikasi, browsing di internet ataupun bermain game, nah sekarang ini dapat dimanfaatkan sebagai remote TV atau remote AC. Nah, mengapa HP dapat digunakan sebagai remote? Dan lakukanlah studi literatur tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nomor 2, siaran radio FM atau frequency modulation lebih banyak didengar daripada radio AM atau amplitude modulation. Mengapa demikian? Berselancarlah di internet atau mencari di search untuk menemukan perbedaan antara keduanya, antara FM dan AM. Nah, mulai dari prinsip kerja, ketahanan cuaca, dan kejernihan suara. Bagaimana hasilnya? Jadi di sini kita ditanya untuk menemukan perbedaan antara MF dan AM. Selanjutnya nomor 3. Silahkan dijelaskan prinsip kerja sensor inframerah pada selang pintu otomatis. Sebutkan ide Anda tentang penggunaan sinar inframerah yang dapat menguntungkan dalam kehidupan masa yang akan datang. Oke. Pertama, kita mulai dulu dari yang pertanyaan pertama, yaitu mengapa HP dapat digunakan sebagai remote TV atau remote AC. Banyak fitur dari HP yang bisa memudahkan konsumen untuk beraktivitas, ya terutama itu biasa buat komunikasi, yang kedua itu biasa buat searching di Google atau enggak untuk bermain game. Nah, cuman ada fitur unik nih di antara HP-HP, namun enggak semua HP yang punya. Nah, di fiturnya ini ada yang bisa digunakan sebagai remote control. Kenapa? Karena di HP ini memiliki yang namanya inframerah control yang bisa digunakan untuk remote control. Maksud saya hanya bisa dilakukan oleh HP yang sudah dilengkapi oleh inframerah. Nah, dengan adanya infrared ini yang dibantu dengan aplikasi remote, HP kamu dapat mengoperasikan beberapa TV ataupun AC untuk kita gunakan. Seperti misalnya kita kehilangan remote ya, atau kehilangan remote TV, remote AC, kita bisa pakai smartphone kita yang sudah dilengkapi fitur infrared. Nah, udah tahu kan? Jadi HP yang bisa digunakan untuk remote itu nggak semua HP, namun HP yang punya infrared aja yang bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari siaran radio FM, perbedaan FM dan AM. Oke teman-teman, yang menjadi antara perbedaan FM dan AM adalah modulasinya. Nah, oke, kita baca ya. AM adalah singkatan dari amplitude modulation. Nah, amplitude modulation ya, menggunakan konsep pengubahan amplitude, yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitude dari gelombang pembawanya. Amplitude sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut juga dengan tinggi gelombang. Sedangkan FM atau singkatan dari frequency modulation menggunakan konsep pengubahan frekuensi. Nah, yang AM ini menggunakan pengubahan amplitude, sedangkan yang FM ini menggunakan pengubahan frekuensi, yang artinya gelombang suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Lalu, kenapa radio saat ini lebih banyak menggunakan saluran FM daripada AM? Ini karena radio FM menghasilkan kualitas suara yang lebih baik, dan gelombang radio lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan dengan radio AM. Namun, keunggulannya dari radio AM adalah memiliki jangkauan yang lebih luas
dibandingkan radio FM. Nah, supaya dapat menjangkau lebih luas, biasanya pemancar radio FM harus diletakkan pada tempat yang tinggi, disertakan dengan antena yang tinggi juga ya teman-teman. Inilah sebabnya kenapa pemancar radio dibuat sangat tinggi. Itu antenanya itu teman-teman. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga itu silakan dijelaskan prinsip kerja sensor inframerah atau infrared pada palang pintu otomatis. Sebutkan ide Anda tentang penggunaan sinar inframerah yang dapat menguntungkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis ya. Ini udah di search juga, terus dapat dari teman juga ini materinya juga. Ketika kereta api melewati sensor infrared, maka pintu palang otomatis akan tertutup. Penggunaan sinar infrared yang dapat digunakan menguntungkan di kehidupan yang akan datang. Kenapa? Dapat digunakan sebagai fotografi, pemataan sumber daya alam, terus diagnosa penyakit kayak fotografer itu. Nah, terus ada teleskop night vision, termoskop, dan terapi penyembuhan cacar dan encok. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton ini, dan terima kasih kepada Bu Fiona yang selaku guru pengajar saya, guru fisika SMA Negeri 4 Batam. Semoga kita semua dihindari dari segala mara bahaya atau penyakit yang bisa merugikan manusia. Terima kasih, nama saya Dianto. Salam pamit, salam sejahtera.